Dan kita akan masuk ke materi tanya jawab dan kita akan bacakan pertanyaan yang sudah cukup banyak masuk. Yang pertama kita akan bacakan pertanyaan dari ditujukan kepada Dokter Lili nih dok. Dok, berdasarkan pengalaman dokter, gejala apa yang paling sering ditemukan pada pasien legiogenosis dan bagaimana membedakannya dengan penyakit pernapasan lain? Silakan dok. Ya, yang tadi sudah saya sampaikan di materi saya bahwa gejala awal legionellosis sama saya dalam penyakit pneumonia lain, yaitu timbul demam atau ada riwayat demam sebelumnya, batuk dan sesak napas. Itu tiga gejala utama dari legionellosis. Nah, pada pasien-pasien geriatri atau usia tua, kadang-kadang gejala utama tersebut tidak timbul. Biasanya yang timbul pada pasien geriatri itu adalah anoreksia, malaise, ya, jadi malas makan, tampak lemah. Jadi tidak khas untuk pasien-pasien geriatri. Kalau untuk membedakan dengan pneumonia lain, tentunya kita tidak bisa membedakan kalau belum dilakukan pemeriksaan penunjang PCR dari sputum Legionella tersebut. Nanti kalau sudah keluar hasilnya, baru kita bisa tahu bahwa ini adalah legionellosis atau pneumonia karena bakteri yang lainnya. Oke. Jadi gejala penyakitnya mungkin kalau bagi masyarakat awam seperti gejala flu dok ya. Iya, bisa. Flu-like illness. Oke, iya. Dan memang ini merupakan penyakit yang bagi masyarakat awam suatu penyakit yang masih belum begitu familiar dok ya. Apalagi namanya legionellosis. Ya, Makanya penting sekali bagi kita untuk waspada dengan penyakit ini dan tentunya penyakit ini juga bisa menyebabkan kematian dok ya. ya, tentu saja Ya, bisa. apalagi untuk yang faktor risiko tinggi. Ya. Baik dok, terima kasih untuk jawabannya. Berikutnya kita akan bacakan pertanyaan yang ditujukan kepada Dokter Teguh nih. Dok, apa yang mesti dilakukan jika air di lokasi ada bakteri Legionellosis? Silakan dok. Ya, baik, terima kasih Dr. Ekal. Yang pertama dilakukan adalah otomatis yang pertama itu dilakukan desinfeksi. Kalau air tersebut tidak bisa dibuang, tapi kalau bisa dikuras, seharusnya dikuras. Ya, cukup dikuras saja itu akan mematikan bakteri Legionellosis. Pertama dikuras, kemudian yang kedua adalah dilakukan desinfeksi. Tapi yang jelas harus dipastikan bakterinya itu bakteri Legionellosis yang apa? Ada dua macam, Dokter Haikal. Jadi ada dua macam, ada Legionella sp yang hidup komensal, yang kedua adalah pneumopila. Nah, kalau pneumopila ini yang sifatnya patogen. Kalau Legionella sp, meskipun Legionella sp, tapi ini menjadi satu hal atau satu indikator kewaspadaan dini. Jangan dinafikan kemudian kalau, oh yang muncul adalah yang terdeteksi Legionella sp, enggak apa-apa gitu, enggak gitu. Jadi prinsip surveillance-nya atau prinsip kewaspadaan dininya adalah kalau muncul bakteri Legionella sp, otomatis kemungkinan besar ada Legionella pneumopila, sehingga menjadi kewaspadaan untuk dilakukan intervensi selanjutnya seperti yang disampaikan tadi, dilakukan desinfeksi. Bagaimana desinfeksinya? Kalau bisa dilakukan pemanasan di atas 70 derajat atau di atas suhu optimalnya kalau air yang tidak bisa dibuang. Yang kedua, dilakukan klorinasi. Jangan lupa juga dilakukan penyikatan dinding, misalnya itu ditemukan di kolam-kolam. Penyikatan dinding kolamnya itu karena di sana bakteri Legionella paling senang hidup di lapisan biofilm, di lapisan lumut-lumut itu tadi yang ada di dinding ataupun dasar kolam. Itu ya, Dr. Yakel. Terima kasih. Ya, baik dok. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi memang penting sekali dok ya untuk melakukan antisipasi, terutama supaya tidak terjadi penampungan air dok ya, apalagi di musim hujan. Ya, baik. Berikutnya pertanyaan dari Jubaidah. Ini ditujukan kepada Dokter Lili. Pertanyaannya, bagaimana dok pengaruh resiko legionellosis pada ibu hamil dan janin? Silakan dok.
Terima kasih Dokter Haikal. Prinsipnya sama, risiko pneumonia apakah itu disebabkan oleh penyakit legionellosis atau pneumonia yang lain adalah sama untuk semua orang termasuk ibu hamil dan janin. Jadi tidak ada perbedaan khusus apakah legionellosis lebih rendah risiko infeksinya dibandingkan dengan pneumonia yang lain. Tetap faktor risikonya sama dan angka kejadian legionellosisnya juga sama, 2 sampai sekitar 10% pada pasien ibu hamil. Apakah berbahaya pada ibu hamil dan janin? Pasti berbahaya. Jadi kita tidak bisa menganggap bahwa pneumonia ini walaupun mungkin gejala awalnya ringan, kita nggak bisa anggap itu sebagai suatu penyakit yang biasa-biasa saja ya. Tetap harus dievaluasi, apalagi ibu hamil ini resiko tertularnya pun juga bisa besar karena pada ibu hamil ini kadang-kadang uh, ada timbul gejala-gejala tertentu yang bisa dianggap biasa aja ya karena misalnya nih sesak, oh iya sesaknya karena kehamilannya sudah usia misalnya trimester ketiga, otomatis kadang-kadang pasien ibu hamil ini merasa sesak. Nah sesak ini bisa aja dianggap biasa karena merasa perutnya semakin membesar. Jadi dorongan diafragma akibat dari faktor kehamilan menyebabkan pasien-pasien ibu hamil juga bisa merasakan gejala sesak. Tapi ya itu tadi kalau timbul gejala yang lain, misalnya ada batuk atau meriang, sebaiknya lakukan pemeriksaan ke dokter spesialis obgyn dan juga bisa ke dokter spesialis paru. Gitu, dok. Oke. Jadi dapat dikatakan ibu hamil termasuk kelompok risiko tinggi, Dok ya? Ya bisa. Oke, baik. Baik, Dok. Terima kasih jawabannya. Berikutnya pertanyaan sama nih kepada Dr. Lili. Dok, bagaimana kemungkinan resistensi antimikroba Legionella pneumophila terjadi dan peran faktor genetik dalam resistensi tersebut? Silakan, Dok. Sampai saat ini, kalau data-data resistensi antibiotik itu kita mesti lihat datanya dari laboratorium ya. Sayangnya di Indonesia itu pemeriksaan uji resistensi kultur mikroorganisme itu jarang kita lakukan. Kenapa demikian? Satu, biayanya mahal. Nah, sedangkan ya kita ketahui bahwa rata-rata pasien kita yang di rumah sakit itu pembiayanya adalah dengan BPJS. Nah, biaya pemeriksaannya pun cukup mahal sehingga terkendalanya dari situ. Jadi data resistensi legionellosis ini memang sangat rendah. Bahkan saya cari-cari literaturnya juga saya belum ketemu. Mohon maaf. Nah, bagaimana pengaruh genetik? Untuk saat ini pengaruh genetik itu belum bisa kita simpulkan dari hasil uji resistensi. Jadi untuk pertanyaan ini jawabannya saya masih belum bisa dapatkan, dok. Tetapi pada prinsipnya untuk resistensi antibiotik itu tetap kita lakukan dari kultur sputum ya, pemeriksaan Iya. kultur sputum yang kita ambil dari pasien. Oke, iya. Dan tentunya memang penting juga bagi masyarakat awam untuk patuh menggunakan antibiotik, Dok ya. Jadi jangan sembarangan juga untuk mencegah dan menurunkan angka resistensi. Baik, Dok, terima kasih untuk jawabannya. Ya, berikutnya nih pertanyaan ditujukan kepada Dokter Teguh nih. Dok, apakah saluran air bersih seperti pipa PDAM, saluran air bersih di rumah tangga juga berisiko pada terjadinya legionellosis? Dan bagaimana manajemen risikonya? Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Ekal. Jadi saluran air bersih, saluran rumah tangga itu potensi atau resikonya itu rendah. Kenapa rendah? Karena di sana tidak ada potensi penularan. Tidak ada potensi penularan dari host kepada lingkungan. Jadi host yang misalnya dia sakit tersebut, biasanya itu keberadaannya kan yang pertama di hotel, di tempat-tempat wisata, itu pasien istilahnya suspek. Itu berada di rumah sakit, hotel, di tempat-tempat wisata. Jadi kalau di rumah tangga resikonya kecil. Jadi untuk terjadinya satu penyakit kan harus ada potensi dari host agent dan environment tadi. Jadi kalau hostnya tidak ada yang menularkan ke lingkungan, otomatis lingkungan tersebut tidak memiliki potensi atau memiliki potensi yang kecil atau rendah untuk terjadinya penularan legionellosis. Tapi kalau misalnya ini kita andaikan
ketemu positif legionella di air perpipaan, itu bagaimana yang dilakukan? Ya otomatis dilakukan desinfeksi sekali lagi adalah desinfeksi pada sumber air yang ada, kemudian pada desinfeksi terhadap air perpipaan yang ada itu menggunakan. Jadi kalau biasanya, kalau untuk amannya itu sisa klor di air itu kan 0,2 sampai 0,5. Tapi kalau untuk desinfeksi legionella, karena ini adalah paling tahan terhadap klorin juga dibandingkan bakteri virus lainnya, itu harus sampai 5. Karena 4 saja dia masih tahan terhadap klorin tersebut kalau legionella. Oleh karena itu perlu dilakukan desinfeksi sampai 5 pada misalnya kerannya, kemudian pada head showernya harus direndam, dibuka, direndam, disikat, itu yang perlu dilakukan kalau di rumah tangga. Tapi selama ini kami masih belum menemukan untuk di rumah tangganya adanya kasus legionellosis di rumah tangga. Gitu ya, Dokter Ekal. Belum kebuka, Ya, Dokter Ekal. ya. Baik dok, dan ini kayaknya berkaitan dengan pertanyaan berikutnya dok. Ini ada pertanyaan, bagaimana pencegahan legionellosis bila kita sedang berada di hotel atau penginapan? Karena kan katanya nih bakteri ini juga bisa hidup atau hinggap di pancuran air atau shower dok. Ya, ini bagaimana dok pencegahannya? Silakan dok. Iya, yang pertama otomatis pencegahan dari pihak manajemen ya memang. Jadi hotelnya itu memang betul-betul ada sertifikasi bahwa free legionella, sudah dilakukan pemeriksaan legionella dan tidak ditemukan adanya legionella di hotel tersebut. Itu yang pertama. Jadi kalau bisa memilih hotel yang seperti itu. Kalau tidak bisa, gunakan APD sendiri, alat perlindungan sendiri, misalnya masker dan sebagainya. Dan jangan lupa bahwa kalau kita kan tidak bisa melakukan intervensi di air hotel atau kalau tamu, sebagai tamu, otomatis yang bisa kita lakukan intervensi adalah pada diri pribadi. Jadi mulai dari diri kita menggunakan masker, kemudian juga eh, di kolam renang kan memungkinkan, di jacuzzi memungkinkan, di air keran juga memungkinkan terjadinya eh, bakteri legionellosis. Oleh karena itu perlu juga ditanyakan, kalau perlu menanyakan pada pihak manajemen apakah secara rutin dikuras, apakah secara rutin disikat kolamnya, apakah secara rutin dilakukan desinfeksi secara rutin di head showernya, di kolam renangnya dengan menggunakan klorin dengan sisa klor 5 minimal gitu ya. Baik, Baik dok, terima kasih untuk jawabannya. Ya, berikutnya kita beralih ke dokter Lili lagi nih. Dok, izin bertanya, untuk perawatan kira-kira sampai berapa lama untuk dinyatakan sembuh dari legionellosis? Silakan dok. Ya, ya kriteria sembuh itu tentunya secara klinis dulu dok. Kita evaluasi ya apakah gejala pasien tadi sudah mungkin tidak hilang belum hilang sama sekali pada saat kita merawat pasien ya, minimal kalau ada sesaknya sudah tidak ada atau sangat berkurang, batuk yang tadinya produktif dan warna dahak purulen kuning kehijauan menjadi sudah putih, lalu demam yang tadinya mungkin tinggi sekarang sudah tidak ada demam. Jadi untuk kasus-kasus ringan perawatan cukup 4 sampai 5 hari. Nah, kalau kasus-kasus berat yang tadi bisa menimbulkan komplikasi-komplikasi yang berat, terutama pada pasien-pasien pneumonia dengan perawatan di ICU, kita evaluasi juga gejala-gejala yang lain, misalnya komplikasi lainnya, misalnya apakah terdapat efusi akibat dari pneumonia ini atau tidak. Gitu dok. Demikian. Oke, baik dok. Terima kasih untuk jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan ditujukan kepada dokter Teguh lagi dok. Dok, air minum yang sudah direbus mendidih, apakah masih ada kemungkinan terpapar legionella?
dan dari mana saja paparan tersebut, Dok? Baik, kalau sudah direbus mendidih, maka bakteri legionellanya adalah mati. Jadi otomatis mendidih itu suhu 100 ya, Ya, Mitraikal. Hanya suam-suam suku direbus, kemudian itu masih belum menghilangkan potensi legionella. Tapi kalau direbus sampai suhu 100 derajat, maka potensi atau resiko dari legionella tersebut tidak ada. Nah, potensi dari mana muncul kalau misalnya airnya sudah direbus? Potensi dari sekitar. Misalnya kita di kolam renang, di tempat-tempat wisata. Oleh karena itu perlu adanya APD tadi, salah satu pencegahan yang dilakukan. Kalau airnya sendiri, air minumnya tidak memiliki potensi. Tapi setelah dingin itu akan menjadi potensi lagi. Setelah dingin menjadi potensi apa? Potensi tertular dari sekitarnya. Kita misalnya di tempat wisata di crowded, di kerumunan gitu ya, otomatis potensi-potensi terkontaminasi itu kan ada, tetap ada. Jadi yang paling penting adalah menggunakan APD, selain juga di air yang sudah yang akan digunakan itu direbus sampai suhu 100 derajat. oke. Ya, karena memang bakteri ini juga masih bisa hidup di suhu 50 Celcius, Dok, ya, sebetulnya ya. Ya, Ya, optimalnya di 40 derajat. oke. Ya. Baik, berikutnya pertanyaan ditujukan kepada Dokter Lili. Dok, apakah gambaran foto toraks legio sama seperti gambaran pada penyakit paru TBC, TB, dan bagaimana kasus legionellosis di Indonesia, apakah sembuh semua? Silakan, Dok. Eh, Kalau gambaran pneumonia antara legionellosis dengan TB ada beberapa gambaran yang berbeda, dok. Kalau TB itu bisa disertai dengan kavitas ya. Kavitas itu seperti kayak ada gambaran bulat-bulat rongga di paru. Dan kalau pada TB bisa saja terjadi efusi. Jadi ada penumpukan akumulasi cairan di kafum pleura. Lalu kalau misalnya TB yang sudah dengan komplikasi bisa aja terdapat destroyed lung atau lulu paru. Jadi pada fototoraksnya itu sepertinya kayak putih semua gitu, dok, tapi bukan homogen, jadi bukan efusi. Nah, itu perbedaan antara gambaran fototoraks pada pasien legionellosis dan pada pasien TB. Tetapi kalau pasien TB dengan gejala yang ringan itu bisa gambarannya sama, dok. Iya, oke. Jadi memang perlu pemeriksaan yang lebih detail oleh dokter paru dan juga dokter radiologi, dok, ya, untuk mengetahui gambaran toraks dari legionellosis. Ya, berikutnya, dok, pertanyaan ditujukan masih ke dokter Lidi. Bagaimana strategi terbaik untuk manajemen pasien dengan legionellosis yang memiliki komorbid seperti penyakit imunosupresan atau penyakit paru-paru kronis? Ya. Silakan, dok. Memang ini menjadi dilema pada pasien-pasien kita yang mempunyai komorbid karena faktor host ya di badannya, imunnya itu tentunya biasanya rendah. Jadi tidak bisa dihindari bahwa pasien-pasien ini akan lebih mudah tertular oleh pneumonia. Jadi prinsipnya untuk penjagaannya adalah pasien itu sebisa mungkin rajin atau selalu menggunakan masker pada saat pasiennya kontrol ke rumah sakit. Mungkin misalnya pasien dengan DM atau pasien dengan kanker pada saat kontrol ke rumah sakit, baiknya selalu menggunakan masker. Jadi risiko untuk terinhalasi atau terhirup oleh bakteri atau patogen-patogen yang ada di rumah sakit itu bisa minimal. Oke. Jadi memang penting sekali untuk menggunakan masker, dok, ya, terutama kalau kita berada di lingkungan yang berisiko tinggi seperti di rumah sakit. Ya, berikutnya pertanyaan ditujukan kepada Dokter Teguh. Dok, apakah bakteri legionellosis mati dengan klorin atau kaporit, dan apakah masih bisa hidup di kolam renang? Kan kolam renang mengandung kaporit, dok. Silakan, dok. Baik, Dr. Haikal. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya tegaskan sekali lagi bahwa bakteri ini adalah termasuk bakteri yang tahan terhadap klorin.
Bagaimana dengan klorin atau berapa dosis klorin yang bisa mematikan bakteri Legionella ini? Itu sebesar pada kadar sisa klornya 5. Jadi klorin yang bisa mematikan Legionella ini adalah dengan menggunakan kadar sisa klor 5. Sisa klor nih, sekali lagi bukan dosis klorinnya, tapi sisa klornya diukur 5, itu bisa mematikan bakteri Legionella. Tapi kalau klorin 1, apalagi klorin setengah, sisa klornya itu tidak bisa mematikan. Jadi potensi. Dan kita seringkali menemukan positif paling banyak memang di kolam renang, karena ini adalah media yang paling bagus. Ada biofilmnya, biasanya ada di atasnya itu ada pohon-pohon yang menaungi sehingga tidak terlalu panas. Itu justru menimbulkan potensi untuk pembuatan biofilm maupun eh, apa istilahnya yang lumut-lumut di sekitarnya tumbuh, sehingga itu menjadi tempat yang paling ideal untuk Legionella tumbuh, gitu ya. Jadi memang penting sekali dok ya. Intinya adalah bagaimana mencegah dok ya supaya tidak tertular Dan legionellosis, apalagi yang kedua juga harus untuk dilakukan pengurasan. yang berisiko tinggi. Ya, Oke, ya dok, silakan dok. pengurasan perlu dilakukan kalau misalnya Oke. Ya. ditemukan positif. Jangan hanya klorinasi, tapi pengurasan penting. Harus segera dikuras kolam Ya. tersebut kalau positif. Yang paling pertama dilakukan itu. Yeah. Oke, baik dok, terima kasih untuk jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan dari David Hadiman. Ini pertanyaannya mungkin ditujukan kepada Dr. Lili nih dok. Dok, bagaimana mendiagnosis infeksi legionellosis dengan brucellosis dan penyakit zoonosis di paru dengan fasilitas kesehatan yang terbatas? Ya, kalau pertanyaan sulit ini mestinya ditujukan oleh Dr. Ahmad dan teman-teman panitia. Jadi ya tadi di materi saya sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya ada satu pemeriksaan sederhana yaitu urin antigen test. Tapi untuk saat ini saya belum tahu apakah itu disiapkan oleh Kementerian Kesehatan atau tidak ya. Tapi memang sensitivitas dari urin antigen test itu cukup rendah, jadi tidak dianjurkan sebenarnya karena bisa juga terdapat positif palsu pada pemeriksaan tersebut. Ya, gold standarnya sih PCR dan kultur ya. Tapi kalau untuk keterbatasan kita di misalnya di puskesmas atau di pasienkes yang memang tidak ada pemeriksaan tersebut, ya mungkin nantinya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan untuk bisa dilakukan pemeriksaan sampelnya, nanti dikirimkan ke terkait koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Gitu. Yeah. Oke, baik dok. Dok, ini mungkin juga lanjut juga dari pertanyaan dari Hadiman. Apakah legionellosis dapat menyebabkan komplikasi jangka panjang? Apakah ada efek seperti kerusakan paru atau gangguan organ lain setelah sembuh? Mungkin seperti COVID dok, apakah ada komplikasi jangka panjang pada organ lainnya dan selain paru? Silakan dok. Kalau untuk kasus ringan tentunya tidak dok, tapi kalau untuk pada kasus berat, ya saya balik lagi karena ini namanya pneumonia, semua pneumonia tentunya bisa menyebabkan komplikasi pada kasus-kasus berat. Komplikasinya apa? Kalau misalnya sudah terjadi bakteremia itu artinya patogennya sudah ada di dalam aliran darah, dan kalau patogennya sudah ada aliran darah, nah maka bakterinya pun akan bisa ke organ-organ lain. Misalnya ke ginjal atau misalnya ke otak atau organ-organ lainnya. Nah, bakteremia sendiri ini itu akan bisa menimbulkan komplikasi lanjutan yaitu shock sepsis. Kalau shock sepsis ya aliran darah kita berkurang, jantung akan sedikit memompa darah. Nah, organ lainnya yang akan terimplikasi oleh shock sepsis ini adalah ginjal. Jadi bisa aja terjadi gagal ginjal, biasanya sih ya tentunya awalnya akut ya dok ya. Tapi kalau misalnya menjadi jangka panjang akan bisa menjadi gagal ginjal kronik.
Lalu komplikasi-komplikasi lain yang terjadi misalnya pada pasien-pasien pneumonia yang tidak tertangani dengan pemberian antibiotik, apakah itu mungkin pasiennya sudah resisten atau sudah kebal terhadap antibiotik tersebut, yang kita tidak tahu kalau kita tidak melakukan kultur sputum ya untuk dilakukan uji pemeriksaan sputum pada pasien tersebut, maka bisa timbul abses dok pada paru. Abses itu adalah akumulasi nanah di dalam paru kita. Nah, gejala yang sederhana pada pasien itu selain gejala pneumonia yang lain, biasanya mulutnya menjadi bau. Jadi timbul halitosis, mulutnya menjadi bau itu juga salah satu gejala dari timbulnya abses. Komplikasi lain adalah efusi pleura, akumulasi cairan pada rongga dada, maka kita harus lakukan tindakan torakosintesis atau fungsi pleura untuk mengeluarkan cairan yang terdapat dalam kafum pleura atau rongga pleura pasien tersebut. Komplikasi akhir ya tentunya adalah terjadi gagal napas, dan apabila itu sudah menjadi berat, pasien harus kita rawat di ICU, harus kita pasang ventilator. Untuk jangka panjang, ya jangka panjang tidak seperti kayak COVID dok, ada timbul fibrosis atau tidak, atau mungkin kalau misalnya paru ada sequel, destroyed lung. Untuk sampai saat ini sih belum ada kasus legionellosis yang bisa menyebabkan kerusakan paru yang parah. Gitu. Baik dok, terima kasih untuk jawabannya. Dan tentunya jelas ya untuk jawabannya. Dan yang berikutnya saya tujukan pertanyaan kepada Dr. Teguh nih. Dok, ini kan AC dok ya, sistem pendingin udara. Nah ini pertanyaannya adalah, apakah ada metode baru atau inovatif dalam intervensi risiko lingkungan untuk mengurangi populasi Legionella dalam sistem pendingin udara dok? Baik, kalau untuk sistem AC yang terbaru itu biasanya menggunakan eh, filter yang bisa menyaring untuk baik bakteri, virus, maupun komensal lainnya. Jadi kalau yang AC yang terbaru biasanya dilengkapi dengan itu, dan itu memang butuh perawatan yang ekstra juga karena dia perlu dilakukan penggantian filter secara reguler, dan perawatan filter secara reguler itu cukup mahal juga untuk filternya itu. Jadi terbarunya hanya itu. Jadi Oke. AC itu memang perlu dirawat secara rutin, didesinfeksi. Kalau tidak, kalau filternya itu filter biasa ya cukup dibersihkan, didesinfeksi dengan alkohol dan sebagainya, kemudian dipasang lagi. Itu sudah cukup untuk mencegah terjadinya legionellosis. Oh ya, tambahan dari pertanyaan ke Dokter Lili tadi, kalau boleh izin menambahkan Dokter Lili untuk daerah Silakan dok. ya, karena kami juga sebagai pengampu wilayah-wilayah termasuk wilayah terpencil di daerah timur, kami harapkan kalau memang menemukan suspek atau kasus, silakan berkirim pada kami. Kami tadi makanya paparkan terkait dengan eh, pengambilan spesimen, bagaimana pengambilan sampel di lingkungan, caranya seperti apa, kemudian pengirimannya seperti apa. Jadi kalau tidak punya fasilitas untuk pemeriksaan atau tidak punya fasilitas untuk deteksi, itu otomatis tinggal dikirimkan pada kami akan dengan senang hati untuk melakukan pemeriksaan untuk memberikan hasilnya. Gitu ya, Dokter Haikal. Solusinya Ya, karena oke dok. yang diperintahkan oleh Bu Ya, Endang dari sini inform Pak ya, Farhani untuk melakukan pemeriksaan atau deteksi dini terhadap legionellosis ya. itu. Oke. Dok, kalau gitu bagi teknisi AC atau pembersih kolam renang termasuk risiko tinggi dok untuk terkena penyakit ini. Betul, Iya. memiliki potensi risiko tinggi. Jadi eh, petugas AC, kemudian kolam renang, kalau di hotel besar itu cooling tower, petugas cooling tower itu memiliki risiko karena kami pernah Oke. menemukan petugas cooling tower itu positif. Inilah, Oke. ya Ya, baik. Makanya petugas AC itu juga harus selalu pakai masker dok ya. betul, betul, Wajib ya. ya.
Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya untuk Dokter Lili nih, Dok. Apakah terapi awal legionellosis dengan antibiotik empirik seperti cephalosporin? Apakah ada terapi preventif oral untuk kecurigaan legionellosis? Ya, Terapi terapi lini preventif awal. Eh, Pilihan pertama antibiotik oral, Dok. itu, ya, Apakah pilihan ada? pertama antibiotik itu adalah levofloxacin atau azitromisin, dok. Atau mohon maaf, fluoroquinolone atau macrolide. Jadi yang bisa ada di puskesmas itu ya mungkin azitromisin ada, eritromisin ada, levofloxacin, ciprofloxacin itu bisa digunakan, dok. Oke. Iya. Dok, ini juga menyambung pertanyaan dari Ibu Tasfiah Sri Prihati. Apakah sudah ada vaksin untuk mencegah legionellosis? Vaksin belum ada, dok, sama saya ini. Oke. Oh, belum ada, Dok, ya? Iya. Nah, eh ya. Nah, ini juga pertanyaan ditujukan kepada Dokter Teguh nih, Dok. Dok, apakah bakteri Legionella bertahan di debu, Dok? Di debu. Iya, Baik. Jadi maksudnya tadi kalau yang sampel debu tadi maksudnya itu tempat-tempat yang berdebu, bukan debunya. iya. Dia menempel Oke. di dindingnya. Misalnya kayak AC itu kan filternya itu berdebu. Iya. Nah, dia sebagai tempat sembunyi di sananya, di dindingnya itu. Gitu, bukan debunya. Tapi kalau debu aja, misalnya debu di tanah atau di mana, nggak bisa dia hidup. Oke. Ya. Iya. Jadi tempatnya itu Oke. lembab, kemudian ada dindingnya, di mana dinding itu menempel debu. Kayak tadi dinding kolam renang itu ada lumutnya. Itu tempat yang ideal untuk termasuk juga yang AC itu dinding AC-nya filternya itu berdebu, sudah berdebu sekali, lembab. Di sana menempel lah legionella gitu ya. Oke. Iya. Nah, ini Dok, ini ada pertanyaan dari Dokter Nur Ali. Bagaimana efektivitasnya jika alat mandi di rumah ya seperti shower, bak mandi, gayung itu dibersihkan atau disemprot atau dibersihkan dengan usap alkohol 70%? Efektif, bagus, nggih. Jadi bisa. Oh, bisa Kalau ya. untuk desinfeksi menggunakan alkohol itu bisa gitu, cukup cukup efektif. Selain klorin ya, jadi untuk alat-alat yang tidak korosif silahkan Ya, gunakan eh, oke. alkohol. Ya, Ya. itu bisa Dok, digunakan. ya, eh, apakah ya, silakan Dok. yes. Lanjut aja Ya, ya. oke. Dok, ini ada pertanyaan yang unik, Dok, dan mungkin tidak terpikirkan oleh kita ya. Ya. Apakah ada kemungkinan pencemaran di dispenser, Dok? Dispenser Iya. memungkinkan. Jadi kalau Oke. dispensernya itu berasal dari mana ngambilnya? Iya. Air isi ulang, bukan Ah, air yang istilahnya yang sudah paten ya, atau air yang ah. betul-betul tersertifikasi. Biasanya pada air-air isi ulang itu ngambilnya itu dari tempat-tempat alami. Tempat Hmm. alami bisa dari sungai, Iya, iya. bisa yang masih bagus ya dari sumber air gitu. Tapi kalau dari sungai itu potensi terjadinya penularan tinggi. Nah, otomatis kan dispensernya bisa terkena juga dari air Iya. yang tercemar legionella itu. Jadi bukan dari dispensernya, tapi dari air isi ulang yang digunakan. Oke. Jadi ini juga bisa menjadi perhatian kita semua, Dok, ya, bahwa air isi ulang bisa mencemari dispenser dan tentunya bisa menjadi media penularan legionellosis. Ya. Oke, berikutnya ini memang masih ada pertanyaan, tapi pertanyaan ini sebetulnya sudah dijawab ya, sudah ada di materi, dan mungkin eh, oke, iya, eh, Nggak apa-apa kalau masih ya, ada waktu, Dokter iya, Eka. oke. Ya, ini ada pertanyaan ditujukan kepada Dokter Lili nih, Dok.
apa langkah-langkah spesifik yang harus diambil jika hasil pemeriksaan spesimen menunjukkan kontaminasi Legionella di atas ambang batas yang aman? Yang bertanya, Ini maksudnya sampelnya di rumah gitu, atau pasien dirawat di rumah sakit, atau datang ke klinik, atau bagaimana ya? Ini mungkin maksudnya hasil spesimen, dok, kayaknya nih. tidak ada ambang batasnya. Oh, ada Tapi ambang batas kan, hanya positif ya, atau negatif. Iya. jadi di atas ambang batas yang aman. Oh, ya kalau udah positif ya nggak aman. Oke. Ya. Mungkin ini kali ya, kadar apa ya, kalau Legionella kan itu pemeriksaan bakteri, kita hanya tahu dari pemeriksaan PCR itu hasilnya positif atau negatif ya. Ya. Kalau positif ya kita terapi, kalau negatif ya kita tidak terapi tentunya. Oke. Iya. Nah, oke. Berikutnya nih pertanyaan ditujukan kepada Dr. Teguh kali ya. Oke. Pertanyaannya adalah, apa proses standar untuk melaporkan dan mengkomunikasikan hasil pemantauan Legionella kepada pihak terkait termasuk pasien, staf, dan otoritas kesehatan, dok? Maksudnya apa, Mas? Terus standar. Proses standar untuk melaporkan dan mengkomunikasikan hasil pemantauan legionellosis kepada pihak terkait, pasien, staf, dan otoritas kesehatan. Ya, baik. Jadi yang pertama adalah ada yang disebut surveillance sentinel Legionella. Ada beberapa wilayah yang ditetapkan sebagai sentinel Legionella, di mana sistem pelaporannya itu sudah dilakukan secara baku, baik dari berbagai pihak, dari rumah sakit, kemudian dari Kementerian Kesehatan, dari laboratorium, itu sudah ada dalam satu link untuk memberikan hasil. Dan termasuk juga nanti menjadi kewajiban Dinas Kesehatan untuk mensosialisasikan, menyampaikan kepada pihak terkait kalau misalnya kasusnya positif. Itu untuk sentinel Legionella. Bagaimana dengan yang di luar? Jadi yang di luar sentinel itu kita memiliki yang disebut surveillance kewaspadaan dini terhadap Legionella. Salah satu hal yang kita lakukan saat ini adalah kami berada di Bali, kita dalam rangka kewaspadaan dini Legionella pada situasi Nataru ini. Jadi kami memantau di beberapa tempat wisata dan hotel untuk melakukan pemantauan Legionella. Itu salah satu hal yang dilakukan. Jadi ada yang sifatnya accidentally, sesaat, sewaktu-waktu, kemudian ada yang secara rutin, sentinel dilakukan, ada yang sifatnya kewaspadaan dini. Kalau ada kasus misalnya di tempatnya Dokter Lili atau di rumah sakit ditemukan kasus, atau di fasilitas kesehatan ada muncul kasus yang dicurigai sebagai suspek Legionella, maka segera informasikan pada Dinas Kesehatan setempat untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Gitu ya, dokter. Oke, baik dok, terima kasih jawabannya. Dan pertanyaan yang lain ini sebetulnya senada dan sudah terjawab dari jawaban-jawaban sebelumnya. Dan mungkin sebelum kita mengakhiri sesi tanya jawab, apakah ada pesan yang mau disampaikan oleh Dr. Lili dan Dr. Teguh? Silakan Dr. Lili. Oh, ya. Legionella ini sama saja dengan pneumonia yang lain. Prinsipnya adalah bagaimana kita melakukan pencegahan supaya kita tidak tertular atau terinfeksi. Karena ini penularannya melalui, salah satunya adalah melalui udara, maka ada baiknya kita rajin menggunakan masker. Itu aja sih yang paling penting. Oke, baik. Terima kasih. Dr. Teguh, silakan dok. Baik, dari sisi faktor risiko lingkungan, maka di tempat-tempat umum, tempat wisata, di hotel memang dianjurkan kita melaksanakan atau penggunaan APD yang sudah dibakukan, misalnya masker gitu dan sebagainya. Karena ini salah satu cara untuk mencegah, betul sama seperti yang disampaikan Dr. Lili. Selain itu juga untuk khusus untuk tempat-tempat wisata,
hotel dan rumah sakit memang dianjurkan untuk secara rutin melakukan pemeriksaan dalam rangka pencegahan atau kewaspadaan dini terhadap Legionella, karena ini salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi sehingga tidak sampai terjadi penularan dari faktor risiko lingkungan tersebut yang ada, misalnya positif, tidak sampai tertular pada pasien, kepada tamu, kepada pengunjung tempat wisata, sehingga wisata yang dilakukan aman, hotel juga aman, termasuk juga rumah sakit. Jangan sampai justru rumah sakit menjadi tempat penularan terjadinya Legionella. Itu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dr. Teguh eh, untuk kesimpulannya. Dan tentunya ini penting bagi kita bahwa penyakit ini merupakan infeksi bakteri yang bersifat akut ya, dan di Indonesia penyakit ini pernah dilaporkan dari tahun 2010 sampai 2019 dari wisatawan ya. Apalagi saat ini musim penghujan dan juga Nataru, tentunya ini bisa menjadi kewaspadaan bagi kita semua agar kita terhindar dari penyakit legionellosis. Dan tentunya kita semua bisa menikmati liburan akhir tahun dengan aman, nyaman, dan menyenangkan, dan tentunya tetap sehat. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Dr. Lili, Dr. Teguh untuk materinya yang sangat luar biasa. Dan saya Dr. Haikal Ansari, mohon maaf apabila ada kesalahan selama membantu materi ini. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih untuk semua peserta dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Haikal, terima kasih Dr. Lili, terima kasih Dr. Teguh. Materinya luar biasa ya. Baik Healthiers, tak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara. Gimana? Menarik ya? Pasti menarik banget ya. Jadi banyak hal-hal yang kita baru pelajari mungkin ya tentang penyakit legionellosis dan faktor risiko lingkungannya. Sehingga diharapkan Bapak Ibu teman-teman semua lebih bertambah wawasannya, pengetahuannya bertambah sehingga kemampuan kita untuk mendeteksi dini, melakukan respon ketika menemukan kasus legionellosis akan menjadi lebih mudah di Fasenkes ya. Baik, kami panitia webinar menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan webinar ini ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal yang kurang sesuai ya. Baik Sobat Kemenkes, sebelum webinar ini kita akhiri, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun, karena tadi Pak Direktur, Ibu Dr. Lili juga pantun, saya juga harus bantu pakai pantun nih. Ya, ke Balikpapan makan sop iga. Cakep. Kayaknya berat di ongkos ya, ke Balikpapan. Oke, tak lupa minumnya es jus mangga. Cakep. Seger tuh. Tak terasa waktu berakhir sudah. Ya. Saatnya kami pamit. Sampai jumpa pada webinar berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Sobat Kemenkes. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, dan selamat beraktivitas kembali.